Lagi bersama kita semua, Bapak Ibu semuanya. Ya, ini adalah mentor saya juga, ya guru kehidupan buat saya. Saya nggak tahu deh, mungkin kalau nggak ada Pak Marcel ini mungkin saya sudah sudah selesai ya, tidak di talk vision lagi, Bapak Ibu. Ini luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Pak Marcel, selamat sore. Apakah sudah ready? Saya buka, Bapak Ibu. Pak Marcel, kalau sudah, oke, wah mantap ya. Saya juga jadi grogi, Bapak Ibu ya. Hostnya aja udah grogi. Ya, selamat sore Pak Josi. Selamat sore Pak Marcel, apa kabar? Kabar baik. Iya, Pak Marcel di rumah ya, Pak Marcel ya? Yes. Iya ya, dari rumah kita bisa bangun dunia. Bapak Ibu semuanya, saya perkenalkan kepada Anda semua, Pak Marcel Halim ya. Pak Marcel, selamat sore. Sore. Boleh Pak Marcel kita sharing sore hari ini ya, buat Boleh dong. undangan. Dan apa nih, Pak Marcel, boleh nggak berbagi bersama kita ya, mungkin latar belakang Pak Marcel yang sudah disebutkan, lalu bagaimana sudut pandang Pak Marcel mengenai dunia hari ini dan bagaimana talk vision ke depannya. Ya, mungkin pertama terbelakang saya ya. Jadi ya. Saya nggak punya mimpi lah dulu kalau suatu saat nanti saya waktu kecil saya bercita-cita kalau ditanya guru di sekolah, kamu jadi apa nanti? Wah, saya mau sukses di MLM, itu nggak mungkin ada kayak gitu. Jadi ini bukan saya banget lah. Sekali dengan rata yang layak bagus lulus, saya drop out Bapak Ibu sekalian. Dari SD itu peringkat di sekolah saya itu selalu mepet Pak Josi. Jadi kalau dari 52 siswa-siswi ada 2 kelas ya, 52 siswa, saya urutan 48, ya 47. Jadi ada perasaan dakdikduk itu kalau nggak naik kelas. Ada perasaan seperti itu. Cuman saya selalu caranya supaya naik kelas dulu itu gampang, agak cerdik pada waktu saya dulu. Saya cuma hitung berapa banyak orang yang lebih bodoh daripada saya. Kan kelihatan kalau setiap kali tes itu siapa yang paling bodoh tuh ada kan. Oh, ini di bawah saya terus. Makanya kalau setiap kali saya tuh nilai jelek, saya tanya nilaimu berapa. Kalau saya dapat nilai jelek, saya tanya nilaimu berapa. Kamu berapa? Misalnya bilang 20. Oh, sama, seneng banget gitu loh. Kalau ada gagal, sama-sama gagal jadi semangat gitu loh. Ya. Tapi kalau semuanya nilai bagus sendiri yang gagal, aduh rasanya gimana gitu kan. Nah ini dulu saya kayak gitu latar belakangnya. Tapi saya SMP sebenarnya saya itu nggak sekolah yang nggak bagus tuh karena nggak punya tujuan di sekolah. Karena guru saya baru sadar gitu, guru yang waktu saya sekolahkan anak saya ke tempat yang terbaik sekarang dengan pada waktu saya kasih sekolah yang tepat standar, ya beda banget gitu loh Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tuh nggak dikasih tahu ini buat apa tujuan ini, sekolah ini buat apa ke depan. Ketika saya nggak ada minat di sekolah, saya itu sama Anda, saya tuh nggak pernah belajar di rumah. Saya tuh waktu ujian akhir SD itu saya nggak belajar, saya main PlayStation di rumah Bapak Ibu sekalian. Papa saya cuma bilang kamu ya nanti nggak lulus, ya gitu aja. Hati-hati loh, itu aja gitu. Tapi saya main lagi. Tapi intinya saya bilang bahwa latar belakang saya nggak bagus pendidikannya, ya. Terus saya SMP di NTT Flores, SD SMP saya di NTT Flores, SMA saya ke Surabaya. Nah, Surabaya ini saya ingat sekali papa saya ngantar saya pakai mobil kebanggaan, yaitu mobil mungkin Kijang pickup pada tahun 96, ya, ke bandara. Papa saya cuma bilang sama saya di mobil, kamu tuh harus bisa pimpin orang-orang pintar. Jadi papa saya dari mama saya itu tidak pernah berpikir saya ini saat nanti harus pintar, tapi kamu harus bisa memimpin orang-orang pintar. Berarti levelnya dari situ lagi gitu loh Bapak Ibu, ya kan? Ya. Jadi dan kamu harus bisa kuasai kota besar. Jadi papa saya lepas saya hanya pesannya kayak gitu. Sekolah nggak beres, suruh ke Surabaya, tambah nggak beres lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi cuman satu hal di Surabaya itu saya waktu SMA tuh nggak punya kendaraan, jadi kemana-mana dijemput teman, atau kan sepeda motor gitu loh Pak Susi. Satu saat teman saya tuh dibeliin mobil sama papanya, teman saya di Flores, biasa naik sepeda motor bareng, tapi di Surabaya, ini orang tinggal di rumahnya bagus, gitu kan, terus dibeliin mobil. Dia tuh sehari Sabtu dijemput saya, dia bilang gini, Cel, ini masih SMA, dia bilang gitu, kamu gimana bisa mau punya pacar kamu di sini? Kamu nih nggak punya mobil gitu loh. Nangkap nggak sih? Iya. Itu ucapan biasa, tapi bagi anak muda itu terbakar dalam hati. Wah, asem nih, saya bilang kok kurang ngajar gini ya. Benar juga. Iya. Tapi setiap kali saya tuh mau meminta sesuatu hal pada orang tua, ada perasaan nggak tega.
Kenapa? Papa mama saya itu orangnya sangat sederhana. 25 tahun kerja di toko, nggak pernah keluar negeri, nggak pernah jalan-jalan. Bayangin. Ya, terus kedua, saya tuh mungkin dikasih beli baju di mall gitu. Dia tuh pakai baju ya ya kalau saya boleh bilang baju-baju dari hadiah. Kalau ada jual minyak goreng ya mereknya minyak goreng. Kalau ada jual oli ya mereknya oli gitu loh. Nah kan maksudnya. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi saya tuh agak sungkan pada waktu saya tuh mau minta. Itu jadi berat banget lah. Ya, tapi intinya saya akhirnya pada kelas 2 SMA saya dipinjemin mobil dari kakak saya. Intinya seperti itu, ya. Mobil Suzuki biasa. Tapi saya pingin sekali bisa beli mobil sendiri. Itu adalah kenapa? Bukan mobilnya sebenarnya. Karena saya tuh panas dengan kata-kata teman saya dulu gitu loh, teman. Gimana kamu bisa mau punya pacar? Ya benar juga ya saya bilang kayak gitu. Tapi ada orang bilangin sama saya, tapi kalau kamu naik mobil nanti pacarmu adalah yang matre dong, ya kan? Saya bilang sebenarnya wanita tuh nggak matre, cuma dia butuh laki-laki yang bisa menghidupi dia, gitu. Ngerti nggak maksudnya, gitu kan? Realistis. Nah, realistis. Makanya saya tuh kalau pikir-pikir lagi kan saya selalu tanya kan, kalau ada dua orang tua, ada orang tua punya anak cantik ya, cantik banget anaknya terus. Anda bayangkan ya, Anda punya anak cantik banget terus. Ada dua cowok yang deketin, ganteng baik kaya sama ganteng baik miskin. Ya kan? Anda pasti pilih yang mana sebagai orang tua yang bijak, ya kan? Pak Josi punya anak dua cewek, pilih mana Pak? Ini satunya betul-betul suka beribadah, ganteng, baik, kaya, suka beribadah, ganteng, baik, miskin, pilih yang mana? Ganteng baik kaya lah. Nah itu kan materialistis, bukan. Tapi kalau ini lebih baik, kenapa enggak gitu? Jadi saya melihat ternyata laki-laki ini kalau sampai sekarang sudah dapat jodoh tuh ternyata itu kurang punya kepribadian Pak. Ya. Nah, masih belum punya rumah pribadi, belum punya mobil pribadi, ya kan? Nah, itu pandangan saya waktu saya masih sekolah dulu. Nah, ya. Terus bagaimana saya bisa terlibat dalam bisnis network marketing, ya kan? Sebenarnya dulu saya adalah anak yang sampai sekolah di Surabaya pun SMA saya nggak pernah belajar sampai sana ya. Cuman saya punya keimpian, saya ingin beli mobil. Gimana caranya beli mobil? Nah intinya waktu saya ketemu dengan bisnis network marketing pertama kali itu saya setengah positif setengah negatif. Saya cerita ya. Yang nawarin teman sekolah saya, dia bilang begini sama saya, kamu liatin cewek model nih, sekolah sebelah nih, dia bilang gitu. Gimana dia bilang kayak gitu menurut kamu? Saya bilang oke. Terus kenapa? Saya bilang kenapa emangnya cewek ini? Dia bisa dorong sekolah sendiri. Saya kaget, kan dia kerja apa SMA? Anda tahu ya, zaman saya tahun 2004, 2003 dulu tuh 2000. Kita kan nggak ada bis online Bapak Ibu. Ya. Kita nggak ada bis online sama sekali. Jadi saya bilang gimana caranya gitu loh. Nah akhirnya dia bilang gini, ini loh ada bisnis MLM. Apa tuh MLM? Multi level marketing. Teman sekolah saya cara presentasi kayak gitu. Oh, saya pulang rumah, saya tanya sama Mario, kakak saya, yang sekarang jadi upline saya di sini. Tahu nggak dia jawab apa? Kamu jangan mau dibodohin. Multi level marketing itu penipuan. Dia bilang kayak gitu. Kamu kerja yang dia saya untung. Jadi bayangin ya. Jadi sebenarnya kalau saya join MLM, benernya saya tuh jadi upline, terus Pak Mario jadi downline. Cuman karena saya dengar kakak saya yang sebenarnya nggak paham juga. Akhirnya saya bilang, oh gitu ya. Intinya saya nggak join. Oke. Orang itu ngajak saya ini loh, orang bilang gini, wah enak banget ya kalau bisa dapat orang kayak Pak Marcel ya. Ya, dalam waktu cuma 2 tahun itu kurang, itu bisa buat omset sampai dengan 1,5 triliun. Ya, triliun, bukan rupiah Bapak Ibu. Anda tahu nggak, untuk dapat orang kayak saya itu nggak bisa 1 kali tembak. Karena sekali tembak saya pasti, ternyata saya negatif juga di awal gitu loh. Kenapa? Karena saya konsultasi ke orang yang nggak paham. Ya. Pak Mario pada waktu itu lagi jualan udang. Jualan tabak udang gitu, yang langsung ke restoran. Kalau tanya udang dia tahu ini saya sewindu berapa, saya udang ini udang apa, tahu semua. Ya. Salahnya saya tanya itu ke Pak Mario MLM. Pak Mario nggak ngerti size-nya MLM, cuma dia bilang ini penipuan. Ya kan, saya cerita ya. Ujung-ujung singkat cerita, intinya beberapa tahun kemudian dia yang join MLM, saya jadi downline dia. Ini kan celaka gitu loh Bapak Ibu sekalian. Celaka gitu loh Bapak Ibu sekalian. Nah kan, jadi intinya saya bilang sama Anda, saya tuh dulu panas banget sama teman saya yang ngomong sama saya dulu bahwa sampai kapan kamu naik mobil itu. Makanya saya tuh suka banget sama otomotif pada waktu itu. Benarnya bukan otomotifnya gitu loh. Ya karena saya ini panas banget sama kata-kata teman saya. Jadi bukan masalah mobilnya, di balik itu gitu loh teman-teman. Itu yang membuat saya tuh
Saya tuh pengen buktikan gitu loh. Oh, saya tuh bisa punya bully bagus dan bukan dari orang tua. Itu dia. Nah, oke. Terus, bagaimana ceritanya saya ditawari Top Fusion? Saya ditawari oleh kakak saya, Pak Mario. Jadi orang yang negatif tadi itu ternyata nawari saya gitu. Nah, pikiran saya cuma simpel. Ini kakak saya nggak mungkin bohongin saya. Sampai ini duit hilang, saya mikirkan kakak. Saya lagi di dia nanti. Saya bukan lagi Top Fusion, saya nggak kenal, ya kan? Saya lagi ke dia kan, kakak kan. Kalau apa-apa susah gitu. Jadi saya tuh waktu join itu enteng banget. Dan saya tidak terlalu memikirkan terlalu panjang. Saya nggak mikir bahwa ternyata yang merubah hidup saya itu Top Fusion. Kenapa sih? Itu karena saya join. Setelah itu tuh saya tuh kerjanya setengah-setengah. Saya setelah 6 bulan kemudian baru kerja serius. Jadi join Januari 2012, 6 bulan kemudian kerja serius. Baru saya full kerjanya. Sebelum itu tuh saya masih kerjaan yang lain. Saya ada bangun bisnis event organizer. Ya, saya ada event mungkin kalau udah pernah tahu sekarang lagi naik daun lah ya kan kayak Mary Riana, kita satu panggung sama Mary Riana ya. Sama-sama sahabat saya Bung Chandra itu buat kita jadi kayak dulu public speaker dan saya nulis buku juga. Nah, cuman satunya lari ke properti, satunya lari pada waktu itu dia lari ke show di televisi, ya kan? Kalau saya pribadi saya lari ke bisnis ini, gitu loh Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Oke. Ya kan jalan masing-masing seperti itu. Tapi intinya yang saya ingin katakan bahwa saya nggak lihat ada potensinya di awal. Kalau Anda lihat dari kacamata penilaian ekonomi jangka pendek, aduh nggak menarik banget ya 2012. Ya, produk nggak ada yang bisa dipakai, Pak. Aduh nggak menarik banget lah. Karena ini bisnis baru menarik kalau internet udah bagus. Ini bisnis kalau menarik ketika milenial itu anak-anak yang lahir tahun 2000 itu udah pada besar semua. Ya, tahun 2024 gitu loh. Yang lahir tahun 2000 itu loh teman-teman. Ya. Itu mereka bakal kerja dari rumah semua. Itu nggak, kalau Anda lihat dari sekarang itu nggak menarik banget. Dan setelah saya paham, setelah saya belajar investasi juga Pak Josi, Warren Buffett itu ternyata beli investasi nggak menarik sekarang. Karena kalau benar menarik sekarang udah ramai orang beli pada itu. Harga udah nggak masuk akal. Jadi belilah sesuatu bisnis yang punya masa depan, ya kan seperti itu. Ikutlah bisnis yang punya masa depan yang sekarang masih dipandang sebelah mata gitu loh teman-teman semuanya. Dan punya tata kelola yang bagus. Dan saya melihat Top Fusion gila banget Bapak Ibu. 2017 dikriminalisasi, perusahaan lain udah hilang, tapi gila banget saya udah tata kelolanya luar biasa gitu loh teman-teman semuanya. Tata kelola. Setuju. Nah, terus Pak Josi, kita ngomong tentang MLM. Berapa menit Pak Josi ini waktunya? Sampai jam berapa nih? Boleh sekitar 10 menit atau 15 menit. 10 menit ya. Jadi, saya sharing kenapa setelah saya sadar apa itu MLM. Nanti nggak Pak Mario akhirnya yang menghalangi saya join MLM dan makan saya jadi downline-nya kan. Setelah saya sadar Pak, MLM itu adalah cara marketing, multi level marketing, digital marketing, Facebook marketing, billboard marketing gitu loh. Newspaper marketing. Jadi cara perusahaan untuk bagaimana memasarkan produk barang dan jasanya mereka. Kalau lewat newspaper namanya newspaper marketing. Kalau billboard tuh menggunakan billboard marketing. Nah itu aja. Iya. Permasalahannya, emangnya bisa berapa besar komisi di network marketing? Nah, simple. Berapa besar orang bisa dapat keuntungan dari billboard marketing? Ayo, waktu perusahaan rokok mau pasang iklan di billboard. Pertama, dia harus bayar digital printing. Dapat uang nggak di sana? Kedua, dia harus bayar modelnya di sana. Ketiga, dia harus bayar yang namanya sewa di situ. Ketiga, keempat, dia bisa bayar namanya desain. Dia harus bayar fotografer. Dapat duit semua nggak itu? Hah? Dapat duit semua nggak? Ya kan? Event marketing, rokok-rokok tuh buat event, contohnya buat konser. Itu bayar semua. Artis dapat duit baik kan dari mana? Dari event marketingnya gitu. Dari perusahaan rokok apa bayar semua. Ya. Itu kan duitnya dapat dari situ mereka. Nah, sama. Multi level marketing itu adalah cara marketing. Hanya saja caranya adalah bagaimana menggunakan sistem multi level. Jadi tidak ada ajaibnya. Kalau Anda itu bisa membuat penjualan besar dalam tim kerja Anda akan dapat bayaran besar. Kalau nggak ada penjualan ya nol juga gitu loh. Jadi saya baru tahu multi level tidak ada negatifnya gitu. Lupa tapi kenapa banyak orang penipuan menggunakan multi level? Kalau udah ada cara marketing yang bagus, yang hebat, terobosan, itu akan digunakan oleh semua orang. Digunakan oleh partai politik, digunakan oleh penipu-penipu, digunakan oleh perusahaan televisi. Semua akan gunakan itu. Ya. Contohnya nih, kenapa investasi bodong? Ada nggak investasi bodong bukan yang dipakai koran? Ada nggak investasi bodong dipakai di billboard? Ada juga. Ada nggak investasi bodong yang pernah pakai di selebaran marketing? Pakai ini apa namanya? Brosur marketing. Ada. Kalau di MLM
pilih Anda mau yang masuk mana. Tapi kenapa sekarang saya tuh milih ini gitu loh. Ya. Mungkin Pak Joshi bisa tunjukin nggak tentang multi level? Saya ada kasih tadi tentang multi level berita terbaru. Ini ya. Ya, Menteri Perdagangan Bapak Ibu sekalian ya. Anda baik-baik ya. Menteri Perdagangan tuh mengatakan bahwa untuk itu, kepada baca baik yang di bagian kedua nih. Kementerian Perdagangan berkomitmen mendukung sektor usaha ini agar perekonomian terus berjalan dan kembali pulih akibat dampak ini. Jadi Anda ngerti nggak maksud saya? Ternyata sektor usaha penjualan langsung, lihat bagian kiri paling bawah itu, memberikan kontribusi yang berarti terhadap perekonomian nasional. Ya. Jadi dia betul-betul mendukung. Bayangin. Saya tanya sekarang, kalau ini ilegal, apa yang didukung? Nah, gitu loh. Intinya Bapak Ibu, di Instagram marketing aja banyak penipu. Hati-hati. Iya. Di WA marketing aja tuh, WhatsApp marketing tuh ada banyak penipu juga. Hati-hati. Makanya Anda harus terbuka pola pikirnya bagaimana mempelajari. Gitu loh teman-teman. Jadi multi level ini bagus banget sebenarnya. Nah terus tinggal kita cari. Anda yang pakai multi level, atau Anda mau masarin apa? Aduh, saya udah nggak mau pasarin produk-produk di luar sana. Terlalu banyak saingan. Ya kan? Jadi menteri aja udah mendukung multi level. Gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Kalau misalnya teman Anda nggak mendukung, nggak apa-apa. Teman Anda bukan menteri. Nggak usah dipikirin. Ngerti nggak maksudnya? Ya, oke. Next Pak Joshi. Nah, saya melihat bahwa yang lagi rame sekarang ini adalah video conference. Salah satunya adalah Zoom. Bapak Ibu, gila. Zoom kini lebih berharga daripada ExxonMobil. Ya, ini berita hebat. Aduh Bapak Ibu, ingat gak dulu kalau orang tuh dibilang ini raja minyak dari Arab, raja minyak dari Dubai, raja minyak. Wih, raja minyak tuh kayanya itu gak karu-karuan, super rich semua tuh Bapak Ibu. Ya, mereka bawa mobil, ditabrak, ditinggal aja di jalan, super rich semua. Dan itu dikatakan raja minyak. Bangga banget kalau Anda tuh ya punya relasi sama raja minyak gitu loh, ngerti maksudnya? Ya. Tapi sadar apa enggak? Minyak itu, ExxonMobil adalah satu perusahaan terbesar minyak dan gas terbesar di dunia. Valuasi 2.000 triliun. Hari ini dikalahkan oleh yang namanya Zoom. Zoom tuh lebih daripada itu, kan 2.100 triliun, Bapak Ibu sekalian. Gila. Padahal, saya tuh sempat ada meeting kita bahas tentang video komunikasi satunya Zoom ya, kita bahas ya. Itu kita bahas tuh Zoom itu kekayaannya itu baru 20 triliun, 20 sampai 30 triliun Bapak Ibu. Ya, kurang lebih pada waktu itu kita bahas tuh 8 billion dolar Pak Joshi. 8 billion. 8 billion dolar sebelum Covid loh ya. Tahun lalu ya, 2019 ya, awal-awal tuh. Sekarang bayangkan ya, 8 billion jadi 130 billion Bapak Ibu dolar, 2.000 triliun. Nah, pertanyaannya simple. Apakah yang dapat kecipratan kayak gini itu cuma Zoom saja? Saya cuma tanya itu aja. Menurut Anda, video komunikasi ini naik semua nggak? Betul. Saya tanya, WhatsApp dapat kebagian nggak WhatsApp? Facebook dapat kebagian nggak? Terus saya tanya lagi, Google Meet dapat kebagian nggak? Dapat. Skype dapat kebagian nggak? Dapat. Kecipratan pasti. Saya tanya lagi, Talkfusi dapat kebagian nggak? Pasti. Saya sama Anda, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya cuma satu tanya sama Anda, pertanyaan terakhir. Perusahaan mana yang memberikan kemitraan pada Anda? Nggak ada. Talkfusi dong. Ya, yang lain itu hanya buat Anda tuh jadi pemakai. Itu aja. Setuju. Pak, kalau saya suruh Anda beli barang 30 juta waktu pandemi ini, tolong dipikirin, mending beli makan. Tetapi, kalau ada solusi untuk perubahan hidup 30 juta, sikat. Betul. Iya. Banyak orang tuh lihat 30 juta tuh beban, Pak. Yes. Suruh begini, lagi kondisi pandemi, keluar lagi 30 juta, orang nyari lagi di mana. Padahal yang ditawarkan ini sebenarnya 30 juta itu solusi. Yes. Anda mau bilang, Pak, apa perbedaannya sama ini? Pak, Zoom punya perbedaan sendiri, Skype punya perbedaan, Google Meet punya perbedaan sendiri, semua punya perbedaan sendiri. Anda mau ngomongin beda ini. Capek. Satu hal yang orang nggak bisa nawarin pada Anda. Bisa nggak ditawarin kemitraan? Ingat loh, Eric Yuan yang kaya tuh cuma dia dan dengan investor-investor besarnya dia. Anda nggak dapat apa-apa. Anda cuma jadi pemakai dan ngapain Anda bela-belain gitu loh teman-teman. Aduh, benar. Betul kan? Setuju. Nah, di sini cuma baik-baik Bapak Ibu sekalian. Ya.
ini adalah cara multi level marketing ya. Tanpa keluar rumah Bapak Ibu sekalian, Anda sudah bisa mereferal ke seluruh dunia tentang ini, tentang produk video komunikasi ini. Apalagi tahun depan, Talkvision sedang siap gebrakan besar. Teman-teman, kalau Zoom bisa dapat 2.000 triliun, kita dapat 10%-nya aja 200 triliun. Gila banget tuh, Bapak Ibu. Gila banget. Setuju. Itu gila banget. Dan saya, Bapak Ibu, dari tahun 2012 tekuni di sini menanti masa-masa ini. Ya. Saya menanti banget masa-masa tahun 2021. Menanti banget saya bilang masa, karena saya bilang saya ikut di sini, saya nggak mau menang kecil, nggak mau hanya dapat uang miliaran, Bapak Ibu, nggak mau hanya dapat ratusan miliar, itu nggak mau, Bapak Ibu sekalian. Kita harus menang besar, itu pikiran saya. Dan saya bilang sama ini saatnya kalau Anda, dan kita baru mulai loh Bapak Ibu. Ya, kita baru mulai loh Bapak Ibu sekalian. Baru mulai. Jadi teman-teman, ya bagi Anda di sini, waktu lihat di sini, jangan lihat ini sebagai produk, tapi lihat ini sebagai solusi Bapak Ibu sekalian. Ya, saya waktu bergabung di sini Bapak Ibu, ya, ini adalah kendaraan saya, dan luar biasa teman, banyak sekali impian-impian saya yang terwujud. Salah satunya adalah saya pernah menulis target saya ingin mencapai meraih jutaan dolar, jadi self-made millionaire ya, jutawan dolar ya. 1 juta dolar itu berarti 14 miliar pada waktu itu, sekarang kurang lebih 15 miliar ya. Dan saya tercapai pada waktu usia 24 tahun Pak Josi, dan 24 tahun jutaan dolar. Yes, 24 tahun. Nah itu hidup saya berubah total di situ. Hidup saya berubah total Bapak Ibu. Saya itu sama Anda sebelum pada tahun 2013 itu, sebelum itu Bapak Ibu, saya tuh dapat uang, saya selalu berhemat. Saya tuh makan di pinggir jalan itu, saya tuh kaget banget. Saya tuh pada waktu keliling di Surabaya, saya lihat gini, saya tuh sering makan sini. Saya pikir itu baru 4-5 tahun lalu, tapi ternyata saya udah gak makan di situ sudah 10 tahun lalu. Jadi semenjak tahun 2013 itu Bapak Ibu sekalian, saya tuh sudah hampir, ya kalau saya bilang tarikh hidup saya lebih baik gitu. Kenapa? Dulu tuh saya waktu jualan bisnis dengan income rupiah, dengan yang saya jualan ya. Ya. Sebesar-besarnya omset saya nggak berani belanja Bapak Ibu. Saya besar-besarnya saya nggak berani mau makan enak tiap hari, itu nggak berani. Tapi di sini Bapak Ibu bayangin ya, sekali Anda dapat ting-tong satu dapat $130, $150. Kelihatannya $150, tapi kalau kali rupiah 2 juta. Betul. Pak, dan revenue Pak ya. Bayangin di sini, ya kan? Bukan revenue, dan di sini bayangin. Kita tuh masih bisa makan. Kalau di Surabaya itu masih ada nasi pecel 15.000, 10.000. Apalagi kalau di Jogja, oh my god, masih ada ST harga Rp1.000 tuh masih ada, Rp500 tuh masih ada gitu loh. Aduh, ya setuju. Nangkap gak? Dan impiannya kita tuh adalah income global, ya, terus pengeluaran lokal. Enak banget. Saudara saya tuh ada yang kerja di Amerika, di Australia, dapat 50-60 juta Pak Josi sebulan. Tapi apartemennya mereka harus bayar sebulan tuh 20 juta loh. 20 juta, 30 ya. juta. Jadi nabung tuh nggak bisa banyak-banyak amat. Enak banget kalau income segitu, tapi di Indonesia gitu loh. Wah, enak banget gitu. Jadi nanti di sesi next time kita akan buka. Jadi saya tuh banyak sekali hidup saya berubah total. Bukan mau pamer, Bang. Pamer itu kasih tahu apa yang saya dapatkan, tapi nggak kasih tahu caranya. Tapi kita sini mau menginspirasi. Ini loh apa yang kami dapatkan, tetapi caranya seperti apa gitu loh. Kita juga memberikan itu teman-teman semuanya. Ya. Mungkin begitu Pak Josi. Mantap Pak Marcel, thank you sekali ya, sore hari ini Pak Marcel boleh luangkan waktu untuk berbagi dengan kita ya. Ini sudut pandang baru yang Bapak Ibu bisa nilai ya, apalagi Anda yang diundang. Jadi bahwa ayo sama-sama Anda lihat ini bukan sebagai beban ataupun persaingan di dunia video conference, tapi ya ini loh satu-satunya company, Anda lihat pasarnya di slide ini, tapi Anda lihat juga bahwa ini satu-satunya company yang ngajak Anda tuh bermitra. Dan apa yang Anda dapatkan di sini bukan revenue, tapi net profit income. Betul ya, Pak Marcel? Dan Pak Marcel adalah salah satu orang-orang awal yang memang merintis ini di Indonesia. Thank you, Pak Marcel. Dan ingat ya, jangan sampai Anda pulang atau telepon ke teman atau saudara versi Pak Mario Anda. Saya ulangi. Jangan sampai selesai ini, Anda tuh tanya kok versi Pak Mario Anda. Yang kasih pandangan negatif, ujung-ujung nanti Pak Mario itu yang join duluan baru ngajak saya. Nangkap nggak maksud saya? Iya. Orang-orang luar kayak gitu Bapak Ibu sekalian ya. Ya, sekali lagi kalau Anda konsultasi, tanyalah. Kalau Anda mau tanya sama pengusaha kayu, tanya bagaimana cara dia kan cerita. Tapi kalau Anda tanya bagaimana batu bara, dia bilang berat. Tapi kalau Anda tanya batu bara sama orang yang sukses batu bara, dia bilang batu bara luar biasa. Kalau Anda tanya sama orang bisnis kuliner bagaimana? Kalau dia sukses kuliner dia kan cerita. Jangan sampai tanya kuliner
dinner sama orang yang gagal, ini gagal itu. Pasti jawabannya itu bukan fakta, tapi opininya dia. Dan celakanya Anda tidak bisa bedakan fakta dan opini. Dan Anda dengar opininya, seakan-akan itu fakta, gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sekali lagi, hati-hati, jangan sampai Anda pulang tanya ke Pak Mario versi Anda, gitu loh. Ya, setuju. Ya, Anda nggak bisa mau bikin bakmi nanya sama tukang bakpao ya, jadinya bantet. Ya, setuju. Thank you Pak Marcel sudah berbagi sore hari ini. Saya izin close kameranya Pak Marcel. Thank you. Siap. Oke. Ya, saya close. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih Pak Marcel, Bu Rosa yang sudah berbagi, dan luar biasanya Bapak Ibu ya, Anda beruntung diundang sore hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu kalau Anda pakai melihat ini ya dengan kacamata peluang ya, sudah pasti setelah webinar ini Anda diskusi ya dengan pengundang Anda, sudah pasti Anda bergabung Bapak Ibu semuanya ya. Ayo Bapak Ibu semuanya, terakhir dari saya, jadi bagian dalam perubahan era ini, Bapak Ibu semuanya. Kita nggak ngajak Anda untuk hanya menjadi pemakai dari produk, tapi kita ngajak Anda untuk bermitra dengan company ini, Bapak Ibu semuanya. Di saat perusahaan yang lain hanya ngajak Anda jadi pemakai. Itu saja Bapak Ibu semuanya ya. Segera kontak pengundang Anda, bergabung jadi tim kerja kami, Bapak Ibu semuanya ya. Jadikan ini kendaraan untuk menjadi solusi kehidupan Anda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat sore ya. Mohon maaf jika ada salah kata. See you ya. Salam sehat untuk semuanya. Jaga kesehatan dimanapun Anda